Eh, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang surat At-Takasur. Kali ini ayat yang terakhir, Tsumma la tus'alunna yauma izin anin na'im. Terjemahannya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang nikmat, ya, atau kenikmatan. Kalau kita kaitkan kepada awal-awal ayat, alhaakumut takasur, yaitu bermegah-megahan. Jadi nikmat tentang bermegah-megahan di dunia, ya. Lalu di sini pakai summa. Summa itu jaraknya jauh, proses pemeriksaan itu lama. Makanya pertanyaan itu berat. Coba bayangkan 60 tahun umur kita, ya kan, taruhlah dikurangi 15 tahun umpamanya sebelum balik. Kemudian 45 tahun itu siang malam nikmat yang kita terima, maka lama prosesnya nanti. Kalau orang yang pernah mengalami ditanya oleh penyidik, nah itu sekian jam tuh stresnya tuh, ya, 2 jam saja diperiksa itu stres. Menjalang kadiperiksa itu saja, tanggung tegangnya tuh, ya kan, belum lagi dibentak, ya tak, belum lagi kalau itu, makanya banyak tuh sebelum diperiksa minta surat sakit dulu, tidak jadi diperiksa, kenapa sakit gitu ya. Jadi pertanyaannya itu berat, ya. Nah, apalagi ini bagian dari azab. Jadi summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Kemudian kamu pasti ditanya di hari ya, di akhirat itu ditanya tentang nikmat yang diberikan. Nah, pertanyaan ini bagi orang-orang yang kufur, ya kan, nah, itu berat tuh, Bu. Ya, dan itu bagian dari azab, ya kan, diperiksa gitu. Jadi ditanya di situ bukan ditanya-tanya kayak wawancara saja, tapi pertanyaan itu tentang nikmat yang diberikan kepada kita. Apa yang paling ditanya di situ, ya kan? Kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 18, ya kan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, pasti kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga nanti dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua telapak tangan kaki seorang hamba di hari kiamat, sehingga nanti ditanya hatta yus'ala an arba'in an umrihi fi ma'afnah. Ada sampai yang ditanya nanti, satu umur, ya kan,
umurnya dihabiskannya untuk apa? Itu pasti ditanya itu. Wa an jasadi fima ablah. Nanti ditanya jasadnya, tubuhnya digunakan untuk apa? Nanti ditanya juga wa an ilmihi maza amila fihi. Ilmu bagaimana dia mengamalkannya. Wa an malihi min aina, ya kan? Dari mana dia dapat? Wa fima anfaqah. Jadi hartanya memang agak berat sedikit. Dua pertanyaannya. Di mana dapatnya? Ba'ama mampagunuan. Itu ditanya. Jadi kalimat summa la tus'alunna yauma izin anin naim. Cuman sayangnya ibu-ibu, kalau kita balian kata balik, kan ada 3 kali itu Allah bilang kalla, 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 gitu ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Itu kan sudah 3 kali diingatkan, jangan begitu. Kemudian kata Allah, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Itu apa maksudnya? Alhaakumut takasur. Ya, jangan bermegah-megah, jangan berwah-wah, jangan berlomba-lomba, jangan apalagi, ya kan? Nah, itu abeko latibo, beko dikubur, baru paham. Nah, ndak juga nama manusia aku dah kita. Lalu ditambah lagi informasinya, la tarahunnal jahim. Nanti kamu akan melihat neraka jahim, ya kan? Dengan apa engkau melihatnya? La tarahunnaha ainal yakin, dengan mata, ya, itu sudah berada di posisi di akhirat gitu. Ya kan? Keyakinan dalam surat At-Takasur ini kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, itu maunya. Sehingga terakhir itu diingatkan summa la tus'alunna yauma izin anin naim. Ya kan? Harta diperiksa, ilmu diperiksa, jabatan diperiksa, jasad diperiksa, pangkat diperiksa. Yang hebatnya itu modal enggak ada dah, Bu. Apa itu modal? Orang dalam. Jadi besok enggak ada orang dalam tu gitu, nakama nolong awak. Ya kan? Semua itu kita berhadapan dengan Allah. Ya kan? Oh, jimat-jimat enggak ada dah waktu itu. Ya kan? Kalau kini ada memo-memo kan? Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada wawancara, sekarang ada apa namanya, kata belece. Ya kan? Maka poin pentingnya sebenarnya semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin ringan pertanyaan atau semakin berat? Hah? Jadi semakin banyak yang kita dapatkan hari ini, semakin banyak pertanggungjawaban. Ya kan? Dan itu tidak ada satupun yang tidak ditanya, Bu. Ya kan? Nah, kalau orang-orang kafir mungkin tidak perlu ditanya lagi. Dia udah, karena tidak ada himan kan, tidak ada hisab bagi mereka. Tapi kalau kita bandingkan hari ini, semua orang ditanya. Mungkin dia hari ini tukang tanya, Bu. Di dunia aku nya tukang tanya, besoknya ditanya. Di dunia aku nya tukang proses, besok dia yang diproses gitu ya. Di dunia aku nya tukang sidik, besok dia yang disidik juga. Hari ini dia mengadili, besok dia diadili. Mungkin di dunia aku ndak ada nya dapat pertanyaan. Itu tukang sidik mah.
Iya kan? Nah, tapi poin pentingnya itu summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Semua kamu ditanya, ya kan, tentang nikmat yang diberikan. Begini ibu-ibu, mungkin kita ini karena sibuk dengan kehidupan dunia, tidak sampai pikiran awak bahasa awak apa minum kok. Tabayang tak kira-kira dia ibu-ibu tu. Ketika awak minum tu, awak minum kau akan ditanya nanti. Ketika awak menerima sesuatu, let tabayang waktu itu langsung. Pamonya menerima rezeki tiap bulan. Ketika menerima tu, tiba tak pikiran awak, ya Allah, ini akan engkau tanya nanti di akhirat. Let muncul itu. Tidak kan? Nah, makanya awak mengaji kau gitu sebenarnya. Sehingga nanti kalau coba doa mau makan apa bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Apa rahasianya di situ? Rahasia sebenarnya yang tidak ada hubungan dengan awak makan. Kalau seandainya Allahumma barik lana fima razaqtana, itu ada hubungan dengan awak makan dan minum. Tapi ada ujung doa itu waqina azabannar. Kan sama tadi sebenarnya. Ketika awak makan, takana dia awak neraka. Gitu. Kan itu sebenarnya tak. Kalau tak pas kau akan makan, takana dia awak neraka, kira-kira tentu pertanyaannya iko le halal ko benda. Iko le hak ambo pun ndak. Nah itu pertanyaannya nanti. Coba dibawa pertanyaan itu ibu-ibu. Dibawa pertanyaan ketika ada nikmat yang kita terima, iko nanti ambo akan ditanya tentang nikmat ko. Lai kok kira-kira tajawab dia ambo nanti. Itu yang disebut summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Jadi suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat beliau Abu Bakar, ya, masuk ke sebuah kebun, ya, kebun itu sahabat juga yang punya. Lalu Nabi dengan Abu Bakar membaca salam, kemudian pemilik kebun itu menyambut beliau dan menghidangkan kurma yang segar dan air yang segar untuk diminum. Sehingga Nabi, kalau awak kini datang ke kebun kurma, orang manggalih sudah buat doa setunya, enggak? Kalau ya kan, di Madinah kan dibawa tuh jemaah haji, jemaah umroh pergi ke kebun kurma, gitu ya. Kalau Nabi masuk ke kebun kurma, dihidangkan kurma yang masih segar, kayak rutop, gitu ya. Masak mana lu lah, tapi lewat dari tua kita, agak sedikit kenyal dia. Kemudian dikasih air minum yang segar. Atau bayang di situ, ketika Rasulullah menikmati makanan itu, maka Nabi mengatakan, ini nanti kita akan ditanya tentang apa yang kita makan hari ini. Itu yang dikatakan summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Jadi ketika Nabi dihidangkan kurma yang segar, minum air yang segar, tabayang di Nabi bahasa awak nanti, kita nanti di akhirat akan ditanya tentang nikmat yang kita dapatkan ini. Nah kalau itu ibu-ibu nanti pulang di rumah, di madu dua jatuh sopa, bawa pertanyaan itu. Nanti kamu akan ditanya tentang sopa, di mana dapetnya dulu. Ditanya tuh, ya kan? Nanti kabar pakaian awak munculkan pertanyaan itu. Summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Hai diri, kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pakai hari ini. Cara membalinya.
Lima dulu resakinya. Itu yang dibawa sebenarnya dengan ayat. Ya kan? Nah, kenapa? Semuanya. Tanpa terkecuali kita ini semuanya akan ditanya. Ilmu, amal, harta, jabatan, pangkat, ya kan? Kesehatan yang kita dapat juga, waktu yang kita dapatkan juga, ya kan? Kenapa Nabi Muhammad tidak menyimpan harta? Bukan beliau tidak kaya kan? Sampai Nabi tidak mewariskan harta, coba bayangkan ibu-ibu. Kalau harta tadi barangkali pertanyaannya, ya kan? Wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara membelanjakannya. Berarti dibandingkan ilmu, dibandingkan kesehatan, dibandingkan fisik, ya kan? Dibandingkan waktu, berarti harta akan lebih berat pertanyaannya. Tapi orang kan itu yang paling banyak disukui orang, ya kan? Siang, malam, pagi, sore, nanti kaja orang apa? Kadang-kadang dibuat pituanya itu mah, namanya ke wasungguh pun basi yang dibentuk atau panci yang dibentuk, ikan di laut nanti dimakasih enak. Kan itu. Kalau awak calik-calik kini, mohon maaf ibu-ibu, semua anak awak sekolah kini itu orientasinya kama. Ima nanti terakhir nyawa karajo, dah itu. Ima karajo berarti tentu angku-angku nyok pikir, ya kan? Nah, artinya apa? Tidak ada masalah, tapi pertanggungjawabannya itu 2 kali dibandingkan yang lain. Cara mendapatkan harta dan bagaimana cara memanfaatkan harta. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi tidak menyimpan harta, malah harta Khadijah habis untuk di jalan Allah, ya kan? Karena yang paling banyak hartanya yang paling lama dihisap. Kan sederhana cara berpikirnya tuh ibu-ibu. Nah, awak harta 500 juta, kurang 500 miliar, mana lama hitungan itu pemeriksaannya? Hah? Jadi kalau begitu ada riwayat yang mengatakan bahwa orang kaya itu dibandingkan orang miskin yang sama-sama taat, yang sama-sama soleh, sama-sama masuk surga, tapi lebih duluan orang miskin masuk surga. Kenapa? Karena masalah hisab, ya kan? Itu makanya nanti dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah itu nanti ada 3 golongan orang. Yang pertama orang Islam ini, yang pertama masuk neraka, Bu. Pertama orang yang berjihad. Dan kedua orang yang belajar agama. Dan ketiga orang yang suka berbagi. Mari enak tuh. Apa tadi pertama? Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua orang yang belajar agama dan mengajarkannya. Dan ketiga orang yang suka berbagi. Nanti kan kita masing-masing ditanya itu, apa amalanmu dulu di dunia? Lalu ada yang menjawab, saya dulu berjihad di jalan Engkau ya Allah, memperjuangkan agamamu. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa engkau memilih itu? Saya mencari ridhamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Dulu dalam hatimu kamu berjihad supaya disebut pemberani. Coba bayangkan ibu-ibu, tidak berjihad saja dan diperiksa, jo niatnya pun diperiksa, ya kan? Jadi dulu berjihad itu apa niatnya? Supaya disebut pemberani. Mungkin dia tidak bersorak-sorak ke orang dong, tapi hatinya ingin. Itu yang hati-hati itu. Orang yang kedua ada nanti, apa amalmu yang terbaik kamu lakukan? Dulu saya ya Allah
belajar agama, belajar Al-Quran, dan mengajarkan, ya kan? Lalu kenapa itu yang kamu pilih dalam hidupmu dulu? Saya mencari ridhamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Dalam hatimu dulu kamu belajar supaya kamu disebut alim, ya, nah, supaya disebut orang-orang berilmu. Makanya ustaz-ustaz kok hati-hati aja mabuk. Jangan-jangan gara-gara amplop kan? Iya, makanya itu tidak boleh berpengaruh sedikit pun dunia ini. Ya, kata Ustadz Abdul Somad, dia beliau udah lama tidak terima amplop katanya, berceramah, ya kan? Kenapa? Karena ditransfer gitu ya. Jangan berputar niat gitu. Kami dulu di pesantren itu di Duduan Bana tuh, ya kan? Dakwah ini jalan, ya, untuk betul-betul, sehingga kami dicerituan dulu tuh. Setiap di pesantren tuh dicerituan alumni pesantren yang jadi petani, entah batu ceritanya, entah cerita benar, entah benar-benar cerita. Jadi alumni pesantren itu ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter. Ketika alumninya yang jadi petani itu mengunjungi gurunya, ada dibawanya kira-kira Bu. Tentu hasil taninya dibawanya laubi gitu ya. Nah, itu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa mah gitu ya. Apa kegiatan? Tidak dulu Pak, bertani. Nanti bawa laubi. Dia orang bertani lah namanya, tentu hasil taninya dibawa. Kece ustaznya, Umi, kok ada anak awak? Acau caliak di belakang gitu. Ada anak yang bisa dibawanya pulang gitu. Kebetulan di belakang ada kambing Bu. Kece Umi ada kambing, cocok, bawa pulang. Nyo petani, jadi kambing, cocok lah. Nah dalam perjalanan, Bas Lobo jo kawan semua sekolah, tapi lah sukses jadi dokter. Cerita-cerita dari mana tadi gue, celiak guru awak. Kau bawa kambing lah guys. Ya tadi bawa macam lihat kira ada kambing disuruh bawa pulang. Angan bawa tadi ubi, baputa si kepalanya kan. Ubi dibawa diganti jo kambing. Kok dibawa apel, dibawa anggur, kira-kira beko kan kadape. Itu ya, itu lebih hebat pada iko. Nyobalilah apel, nyobali anggur. Dia pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, konon suksesnya. Bawa apel, bawa anggur. Kecil gurunya, Umi, yang ada di belakang Umi, calik. Yang ada di belakang? Ubi. Dibawa lah ubi go ke muka kan. Ya kan? Akhirnya kawan datang bawa ubi, bawa pulang kambing. Awak mau bawa apel, bawa ubi. Karena niat berbeda. Gitu. Iya kan? Yang pertama datang niatnya murni mengunjungi gurunya, ya kan? Yang kedua ada udang di balik bakwan. Nah, itu masalahnya. Iya kan? Nanti itu Bu ditanya itu, apa amalmu yang terbaik? Saya berbagi ya Allah, bantu orang anak yatim, orang miskin, ya kan? Masjid, segala macamnya. Kenapa itu yang kamu pilih? Saya mengharap ridhamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Dulu kamu melakukan itu adalah supaya kamu disebut dermawan. Ya kan? Dia ada rasa ingin ya disebut orang sebagai orang yang dermawan. Ini bagian sebenarnya Ibu-ibu, pelajaran yang menarik. Jadi yang diperiksa itu bukan hanya jumlah pemanfaatannya, tujuannya, niatnya, ya kan? Untuk apa gitu. Itu ditanya semuanya. Jadi memang kata-kata summa la tus'alunna yauma izin anin naim. Nah, itu kan dijelaskan betul itu. Semuanya kita ini tidak satu pun yang akan luput dari pertanyaan itu. Dan itu lama, Ibu-ibu. Ya kan? Makanya Nabi itu memang menampilkan kehidupannya yang memang sederhana. Ya kan, terutama kalau harta bukan tidak kaya,
Beliau berkorban dalam sejarah dibaca sampai 100 ekor. Ya. Awak barai kuah. Ya kan? Jadi hati-hati ibu-ibu. Kalau harta lebih, korbannya harus lebih. Masa iyo ama-ama, nenek-nenek, amai-amai itu mana buangnya 150-200 sebulan. Ya nak? Ikutnya siku kambiang. Awak tabung awak banyak, siku kambiang itu. Abah nanti bertanggung harus. Kalau gajah aja ya, berarti yang dikorbanannya minimal jawi lah. Kalau nyojawi, ya kambiang lah dikorbankannya. Sesuai dengan nikmat. Makanya kalimat itu kan inna a'taina kal kausar. Iya kan? Kami telah beri engkau nikmat yang banyak. Nah, salah satu nikmat yang katakan banyak itu dulu kajian kita adalah Islam. Ya kan? Jadi Islam ini adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah. Nah, Islamlah yang mengajarkan kita bagaimana kita supaya ikhlas untuk beramal. Pernah nggak ibu baca Nabi hidup di rumah sederhana? Ditanya ada yang akan dimakan? Nggak ada, kata Aisyah. Kalau begitu saya berpuasa. Kunci bulu suami ini bagus bu. Itu kamu seperti belanja utang paginya itu. Iya kan? Rumah beliau itu pernah saya tengok di museum yang dibuat oleh orang-orang Arab itu. Bagaimana keadaan temboknya dari tanah liat. Ya itulah masanya pada waktu itu. Beliau pernah tidur di pelepah kurma gitu ya, sehingga di badan beliau itu ada gores-gores dengan gitu, sehingga sahabat yang lain pun menangis keadaan gimana ya Rasulullah, ya kan, kok begini gitu. Padahal beliau berdoa saja menjadi orang kayu itu mah, ya. Nah, tapi beliau kan ingin kepada kita memperlihatkan. Itu salah satu hikmahnya adalah ibu-ibu bahwa mempertanggungjawabkannya nanti berat. Ya. Kalau ada dermawannya luar biasa. Seperti air mengalir. Ya kan? Nah, supaya tidak lama proses pertanyaanku apa yang harus dilakukan? Supaya tidak lama nanti prosesnya gitu. Jangan belik-belik buat cerita dengan haratu aku nanti apa yang harus dilakukan kini. Itu yang harus, ya kan? Nanti akan sampai satu ayat dalam surat Al-Lail nanti wa ma yu'ni anhu maluhu iza taradda. Harta itu tidak akan bermanfaat lagi ketika kamu sudah mati. Jadi gunakanlah harta untuk kini. Ma yang untuk anak yatim, ma yang infak untuk orang miskin, ma harta yang untuk dakwah, ma harta yang untuk yayasan Islam, ma harta untuk masjid, ma harta untuk taklim, ma harta untuk membantu orang mu'alaf, ma yang harta zakat, nalah wajib zakatnya preso wana ibu. Ya kan? Atau masih ada aja yang ragu-ragu tentang ameh. Ameh berapa gram satu nisab? 85 gram. Kalau dia sampai setiap tahun sebanyak itu, maka setiap tahun dikeluarkan. Tapi ada yang terpikir jemaah, kalau dikeluarkan setiap tahun, itu apa kurangnya tuh Ustaz? Iya kan? Kalau kurang nanti 85 enggak keluar zakatnya. Iya kan? Padahal kalau mau disederhanakan, oto itu dibayar pajak setiap tahun enggak? Tapi setiap bayar pajak berkurang enggak otonya? Ada nan sumbiang enggak dari otonya? Enggak ada kan? Bayar pajak oto tahun kini hilang roda cie gitu ya.
Bayar pajak tahun kini lah spatbor depannya gitu ya. Bapak itu enggak, dari mana pitinya, Bu? Kadang sampai juta tuh. Ada nak yang biasa-biasa saja otonya tuh 3 juta. Kalau yang disebut oto mewah sampai 10 Fortuner berapa, Bu? Yang Ibu punya Fortuner? 7 juta setahun. Nah, kalau kita punya uang sekarang ini 100 juta, 85 gram, 1 gramnya sekarang berapa? 1 juta. Ya, enggak 1 gram berapa harganya sekarang? Yang Ibu siap baru balik ame? 1 juta 200, berarti 85 gram kali 1 juta 200. Berapa tuh? Ya kan? Kalau kali 1 juta berarti 85 juta. Iya kan? Jadi ya 90-an kan? Nah, kalau taruhlah 100 juta PT-nya. Kalau 100 juta 2,5% berapa? 2,5 jutanya setahun. PT 100 juta. Iya kan? 2,5 juta, 2,5 gram. 2,5%. Kalau oto berapa sama pajaknya? Kan satu-satunya barang simpanan yang pakai pajak itu ame. Apa cara main logika tadi, Ibu? Satu-satunya barang simpanan, barang yang tidak bergerak, maaf, yang dianggap tidak bergerak itu yang bayar pajak, yang bayar zakat itu kan ame. Oto bayar zakat enggak? Enggak. Rumah? Enggak. Tanah? Enggak. Kebun? Kalau kebunnya enggak, hasilnya. Berarti kalau hasil rumah, ya. Ya kan? Hasil tanah, ya. Hasil mobil. Tapi yang mobilnya tidak. Kalau ame, nah itu membuktikan sebenarnya ame itu memberikan hasil setiap tahun. Alun ado ame ku nan turun regonya lah, Bu. Ya. Dan perhitungan ekonomi itu ame. Semakin banyak satu negara punya emas, semakin hebat ekonominya. Makanya orang berhutang pasti hitungnya ame, Bu. Nak nama orang berhutang PT. Punya kini sekian dolar. Itu setahun saja berubah harga PT. Iya kan? Karena ibu-ibu 10 tahun yang lampau mungkin 100.000 itu barang dapat dia. Tapi kalau kini 100.000 hang dapat kan? Berarti harga PT itu turun, sementara itu ame. Nah, sampai model itu. Jadi ame itu sebenarnya hitungan ekonomi. Nah, yang sederhana cara berpikirnya, kalau masih tersimpan emas kita 1 tahun itu berarti Allah memberi kita rezeki yang lain. Sehingga ameh itu tidak terpakai dawa. Itu yang harus kita pikirkan. Ya kan? Maka keluarkanlah setiap tahun. Ya kan? Nah, kata Buya Hamka, ayat ini penutup summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Penutup dalam surat ini itu kunci. Lah ditutup dengan kata kamu akan ditanya tentang nikmat. Hanya kaja-kaja aja yo nikmat boleh. Sehingga tinggal ibadahnya, ya kan? Abeko masuk ke dalam kubur. Jadi kunci hidup itu. Kalau tiba pertanyaan tu kawak setiap hari, setiap awak menerima nikmat, jika orang itu sadar bahwa dia akan ditanya, pasti dia tidak akan bakaja-kaja tentang jabatan, bakaja-kaja tentang harta, bakaja-kaja tentang apa lagi? Golongan dan segala macamnya, ya kan? Nah, At-Tabari menjelaskan semua nikmat akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk masa muda digunakan dulu lah tua waktu senggang nyoba, sibuk nyoba, waktu kayu nyoba, waktu miskin nyoba, ya kan? Waktu hidupnya dulu, waktu sehatnya dulu. Maka itu semuanya akan ditanya nanti. Ya kan? Semakin acok sehat, semakin ada pertanyaan. Ya kan? Kata Ibnu Jarir, seorang ahli tafsir mengatakan semua nikmat ditanya
Termasuk suami juga ditanya, istri juga ditanya, anak juga ditanya dulu, dididik apa enggak, ya kan? Rancaknya jomblo mau Ustaz, enggak jomblo pun ditanya juga, kok jomblo, ya kan? Kan ditanya aja nanti semuanya itu, jabatan, kekuasaan, pangkat itu. Nah, ini bukan semakin jauh awak dari pertanyaan itu, Bu. Semakin berjalan di dua, semakin tua, semakin dekat dengan pertanyaan itu. Jadi bukan semakin jauh awak dari pertanggungjawaban itu. Ya kan? Rata-rata bara umur orang gini. 60 sampai 70. Rata-rata beko sentale lah dia teh 60. Iya kan? Nah, berarti kan kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya itu ayat 10 mengatakan iqtaraba linnasi hisabahum, telah dekat kepada manusia hari perhitungan. Cuman sayangnya kata Allah, wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi manusia itu masih lalai, masih banyak juga yang berpaling dari peringatan. Ya kan sementara tidak kalah mulai, Bu. Kalau tidak kan mumbang jatuh, kalapo jatuh, tapi nan paling capek jatuh tentu yang tua ya gitu. Ya nak, karena orang tua kok lah mengalami muda, kalau anak-anak muda belum mengalami tua gitu. Jadi kita sudah melewati prase, ya kan? Prase tua lagi yang kita adakan gitu. Jadi semakin hari bukan semakin jauh dari pertanyaan itu, tapi semakin dekat perhitungan itu. Nah, itu kenapa salah satu ayat ini luar biasa mengingatkan kepada kita tentang bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban semua yang kita terima di dunia ini. Kan sederhananya, Bu. Kau kehidupan, kau balapiti, abianlah, belanjuanlah segala macam, tapi balik kamu balik. Beko buat laporan. Kan itu sih sebenarnya. Tibo yang buat laporan kok banyak nak kacau. Ya nak. Kadang-kadang kalau kini bisa dimarap, ya nak. Ya, semakin diulang laporan kok semakin tinggi marapnya. Ya kan kok kamu hilang piti kok kamu apa ya kok ada akhirnya banyak rekayasa. Kalau bisa tidak ada rekayasa, real saja ya. Itu makanya bare ibu-ibu. Kita diproses ya. Nah, itu materi tentang surat At-Takasur. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan tentang ayat ini. Ya, Bu.